بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا حي على الفلاح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah taala masih memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di suatu tempat yang mana tempat ini adalah tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, yaitu rumah Allah, masjidnya Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi, di suatu negeri adalah masajiduha, masjid-masjidnya Allah. Dan alhamdulillah, insyaallah kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu ibadah usbu'iyah, salat Jumat secara berjamaah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tiada hentinya. Dengan sifat Rahman dan Rahim, Allah tidak putus daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita dalam keadaan lalai akan perintahnya, lupa akan perintahnya, bahkan kita mengerjakan maksiat kepadanya. Akan tetapi Allah Ta'ala tetap mengalirkan nikmat yang banyak kepada kita. Di antara nikmat ada satu nikmat, yang mana nikmat ini adalah nikmat yang paling berharga. Dengan nikmat ini manusia akan selamat di kehidupan dunia sementara dan juga di akhirat yang selama-lamanya. Nikmat ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Ia cintai. Nikmat ini tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah tidak cintai.
Walakinna Allah yu'til iman faqad iman yuhibbu. Akan tetapi Allah Ta'ala berikan nikmat iman, Islam, ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad iman yuhibbu, hanya kepada hambanya yang Allah cintai. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat ini adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling berharga, nikmat yang kekal, nikmat yang apabila kita membawanya meskipun sebesar biji zarrah, Allah Ta'ala akan balas berupa surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Nikmat yang mana dulu diminta oleh para nabi dan rasul agar nikmat ini diberikan kepada keluarganya, akan tetapi Allah Ta'ala tidak berikan nikmat ini. Nikmat ini diminta oleh Nabi Ibrahim agar diberikan kepada ayahnya, tapi Allah tidak kabulkan. Diminta oleh Nabi Nuh agar nikmat ini diberikan kepada anak dan istrinya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku berimanlah, naiklah bersamaku ke kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir, tapi Allah tidak kabulkan. Dan juga yang terakhir, nikmat ini nikmat yang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah agar nikmat ini Allah berikan kepada pamannya. Bahkan Nabi sampai merengek, bahkan Nabi sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kita nikmat yang paling mahal, nikmat iman dan Islam. Kita hidup jauh daripada zaman Nabi, tempat tinggal kita jauh daripada tempat tinggal Nabi, dan juga kita bukan keluarganya para Nabi. Akan tetapi Allah sayang kepada kita, Allah pilih kita, Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah sudah memberikan nikmat iman dan Islam, maka bagaimana caranya kita bersyukur? Yaitu dengan menjaga nikmat iman dan Islam, dengan mengamalkan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting bagi kita untuk menahan hawa nafsu kita dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hamba yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pintar. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal. Amal yang bagaimana? Amal untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah banyak contoh bagi kita, umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh daripada umat-umat terdahulu yang mana mereka ingkar kepada Allah dan utusannya. Maka bagaimanapun hebatnya mereka, Allah binasakan mereka, Allah hancurkan mereka di dunia, dan juga Allah akan azab mereka di akhirat nanti. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, kaum Madian, umatnya Nabi Nuh,
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Wa ila Madyana qaum Syu'aib. Wa ila Thamud qaum Hud. Mereka adalah umat-umat yang lebih kuat daripada kita. Ulama katakan hum asyaddu minkum quwwah wa aktsaru amwalan wa aulad. Mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya daripada kita. Akan tetapi mereka tidak taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, ingkar kepada putusan Allah. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Salih, Nabi Hud, mereka ingkar. Maka inilah sebagai contoh bagi kita semua. Maka bagaimanapun hebatnya kita, tingginya pangkat jabatan kita di dunia, ketika kita tidak taat, ketika kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan binasa di dunia yang sementara dan juga di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja salah satu cara daripada menjaga iman dan Islam di dalam hati kita yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah perasaan takut kepada Allah. Perasaan takut jika tidak mengerjakan perintah Allah. Perasaan takut jika mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut jika dirinya bermaksiat kepada Allah. Itulah takwa. Pada hari ini di seluruh penjuru dunia, khotib mewasiatkan satu hal yang sama, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan para jemaah dan juga khotib sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang bertakwa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kita berupa laki-laki dan berupa perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah jadikan kita syu'uban, beberapa macam suku, wa qabail, beberapa macam kabilah dengan berbagai perbedaan. Dalam ayat yang lain, wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah perbedaan bahasa, perbedaan warna setiap manusia. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Tetap manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya adalah atqakum, yang paling tinggi ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, ada pertanyaan, sampai kapan kita bertakwa? Yaitu jawabannya sebentar saja, sampai maut menjemput kita. Dan tidak ada yang tahu kapan maut menjemput seorang. Kita telah mengetahui cerita-cerita, permohonan-permohonan orang-orang yang sudah mati di seluruh dunia. Ketika manusia sudah mati, ada suatu hal yang mereka minta kepada Allah. Mereka tidak meminta harta, mereka tidak meminta jabatan, mereka tidak meminta tempat-tempat yang indah di dunia. Mereka minta satu hal. Mereka minta waktu, kehidupan yang sekarang kita miliki, kesempatan untuk beramal soleh, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'un. Jika salah seorang manusia didatangi oleh kematian, qala
Dia berkata, Rabbi Tuhan firji'un, kembalikanlah aku. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal shalihan. Mereka minta kembali dunia bukan untuk saja harta atau pangkat. Na'mal shalihan. Mereka akan beramal soleh. Inna mungkin. Baru sadar mereka ketika sudah di akhirat. Oleh karena itu kita sebagai hamba manusia yang masih Allah berikan kehidupan, kita mempunyai satu perkara yang mana diminta oleh seluruh orang yang sudah meninggal di dunia, yaitu waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu itu singkat. Tidak ada yang tahu kapan orang meninggal. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa pun tidak ada yang tahu bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia meninggal. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Karena itu Nabi SAW sabdakan ketika Nabi wasiat tentang takwa dan dikaitkan dengan kematian. Tazawwadu bit taqwa. Faida jannal ghairu fahal ta'ishu qulan fakam min salimin mata bi ghairi ilmin. Tazawwadu bit taqwa, wahai sahabatku, berbekalah kalian dengan takwa. Faida jannal ghairu, apabila malam telah gelap, fahal ta'ishu qulan, apakah kalian yakin akan hidup sampai esok pagi? Fakam min salimin mata bi ghairi ilmin. Berapa banyak orang yang salim, yang selamat, yang sehat, tidak ada penyakit, masih muda, mata mati dengan tanpa penyakit. Ini adalah renungan bagi kita semua. Bagaimana kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya ketakwaan yang kita jalankan, perintah Allah yang kita laksanakan, ini adalah hidayah, kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita senantiasa berdoa agar Allah dawamkan, agar Allah istiqomahkan hati kita, diri kita dalam kebaikan, dalam agama, sehingga kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa
فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون عباد الله إن الله أمرنا بأمر عظيم أمرنا بالصلاة والتسليم على النبي الكريم فقال تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم زده شرفا على شرف الذي أوليته وعزا على عز الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وعلي مقامهم في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على حقيقتها بغير تبذير ولا تبذير واغفر لنا ما ارتكبناه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم املأ قلوبنا نورا وحكمة وأهلنا لقبول النعمة وأصلحنا وأصلح دين الأمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا